Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah, Tuhan seluruh alam, Tuhan yang kita sembah, Tuhan yang dimana tempat kita mengabdi, dan Tuhan yang dimana tempat kita memohon pertolongan. Dan semata-mata pujian ini kita haturkan dalam sehari-hari, karena itu sebagai tanda kita mencintai, dan dalam kita mencintainya, kita menjadikan pujian itu sebagai makanan kita dan nyawa kita dalam sehari-hari. Alhamdulillah. Di subuh hari ini adalah subuh yang indah dikarenakan Allah membangunkan kita semua, dan tidak lain tidak bukan diperintahkan kita untuk bertakwa kepadanya dan untuk beribadah kepadanya, terutama ibadah ibadah yang mengenal. Dan subuh hari ini akan indah apabila kita awali dengan salawat dan salam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad ya sayyidi ya Rasulullah. Subuh hari ini kita akan membahas tentang tema Nur Muhammad, karena tema ini telah ditunggu dan telah dinanti oleh saudara-saudara kita. Karena itu langsung saja tema yang berjudul Hakikat Nur Muhammad ini akan kita perjelaskan, dan semoga semua saudara-saudara kita menerimanya dan juga berlapang dada dan tidak berburuk sangka. Amin, amin, amin ya rabbal alamin. Sungguh zahir atau jasad dan dikenali lebih jelas sosok Adam yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala ialah sosok yang memiliki kemuliaan karena memiliki cahaya yang Allah titip kepada seluruh Adam atau jasad atau diri kita ini. Dan itulah yang bernama Nur Muhammad yang Allah titipkan kepada kita. Gambaran zahir atau Adam ini adalah gambaran cahayanya Allah, dan sebagaimana Allah berfirman dalam hadis kursinya, ma khalaqal Adam ala surati Muhammad. Artinya diciptakan oleh Allah rupa Adam itu dengan rupa Muhammad. Setiap rupa Adam memperlihatkan rupa Muhammad, karena hal inilah rupa yang sangat mulia. Untuk itu kita harus pahami dulu tentang hakikat jasad, termasuklah diri kita ini. Jasad, ia tidak akan bergerak dan bernyawa kalau tidak ada roh pada dirinya. Dengan begitu, setiap roh berasal dari cahaya, atau mengertilah kita yang dikatakan Bapa sekalian roh. Nah, itu yang dikatakan cahaya. Dan itulah dikatakan Nur Muhammad hakikatnya. Oleh karena itu, setiap tubuh anak Adam telah diciptakan oleh Tuhan dengan satu tubuh. Maksudnya
Di sini tubuh Adam dikuatkan oleh roh, roh dikuatkan oleh cahaya. Maka tubuh yang digunakan adalah tubuh cahaya. Nah, susunan ini menjadi kepahaman bahwa Bani Adam adalah satu tubuh yang dijadikan oleh Allah. Atau Allah berfirman dalam Quran surah An-Nisa surah keempat ayat pertama, wahai manusia, bertakwalah kepada Tuhanmu yang telah menciptakan kamu dari diri yang satu. Atau Adam diperkokohkan oleh Tuhan dengan dirinya, yang dikatakan diri ini yang satu dengan Tuhannya, atau esa dengan Tuhannya. Tubuh yang digunakan oleh Adam adalah tubuh roh dan roh tubuh cahaya. Maka inilah yang dimaksud dengan gambaran Adam adalah gambaran Muhammad. Hendaknya kita di sini haruslah memahami bahwa Muhammad adalah cahaya yang Allah ciptakan, dan cahaya ini yang menyempurnakan seluruh alam dan diri kita, termasuklah para nabi-nabinya. Maka dengan begitu setiap manusia harus mengakui asal muasal kejadian dirinya, serta harus memperhatikan asal kejadian dirinya sendiri. Hal ini sudah diterangkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam firman-Nya, yaitu Quran surah Ar-Rum surah ke-30 ayat 8, yang dimana Allah katakan, dan mengapa mereka tidak memikirkan tentang kejadian diri mereka. Hal ini yang dikatakan oleh Allah. Di sinilah harus dipahami kejadian manusia sebagaimana Allah telah katakan di dalam hadis kursinya juga, laulaka ya Muhammad, tidak terjadi sekalian alam dan diri kita kalau bukan karena engkau ya Muhammad. Ya, sungguh betapa mulianya kehadiran Nur Muhammad, karena seluruh alam atau semua para nabi telah menunggu kedatangan Nur yang dimaksud oleh Tuhan ini. Oleh karena itu seluruh para nabi menunggu kapan nur ini yang dimaksud oleh Tuhan dizahirkan menjadi sosok manusia. Yang dikatakanlah bahwa Allah zahirkan sosok cahaya ini menjadi manusia. Itulah yang bernama Ahmad atau penutup para nabi, ialah Nabi Baginda Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena itu haruslah kita pahami ada dua nama Muhammad di sini. Yang pertama Sang Mulia Muhammad bin Abdullah, lahirnya di Makkah, wafat di Madinah. Yang kedua Sang Mulia Nur Muhammad Rasulullah sebagai cahaya semesta alam. Nur ini ialah sosok cahaya yang Allah tajalikan kepada tubuh Sang Mulia Muhammad bin Abdullah atau zahirnya ini. Maka ketika Allah tajalikan, maka yang terlihat kepada seseorang nabi adalah cahaya Allah. Dengan begitu ketika Allah memperkuatkan tubuh Nabi Sang Mulia Muhammad bin Abdullah dengan cahayanya, maka terpancarlah cahaya ini pada wajah baginda Muhammad bin Abdullah. Itulah pancaran Nur Muhammad. Sehingga hal ini pernah dilihat oleh Abu Hurairah. Kalau kita lebih jelas bahwa Abu Hurairah ini
sosok orang yang paling dekat kepada Rasulullah. Saking dekatnya beliau ini tidak menikah, saking dekatnya kepada Rasulullah. Nah, ya, bahwa Abu Hurairah pernah menceritakan tentang wajah Rasulullah. Nah, Abu Hurairah berkata, saya orang yang dekat kepada Rasulullah, dari jauh saja bisa melihat wajah Rasulullah, dan ketika Rasulullah mendekat kepada diriku, maka aku pun tertunduk karena siapa yang mampu melihat matahari. Inilah yang diceritakan oleh Abu Hurairah. Demikian peristiwa ini memperlihatkan betapa sempurnanya Nabi baginda dengan cahaya tersebut. Maka dengan begitu, sudah semestinya kita memahami bahwa zahir dan batin Nabi adalah Nur Muhammad. Maka siapakah Nabi baginda itu? Ialah Nur Muhammad. Lebih jelasnya, ketahuilah bahwa jasad adalah tempat merasakan kelakuan cahaya Allah, sehingga tidak ada lagi kelakuan makhluk yang ada nur, yang ada kelakuan nur. Kemudian kembali kepada kita, haruslah memandang dan memuliakan dan mengagungkan cahaya Allah tersebut. Kalau kita sudah memuliakan dan mengagungkan, maka jasadnya adalah tempat kita melihat cahaya Allah, dan sosok jasad adalah tempat kita memuliakannya. Karena cahaya Allah telah Allah terbitkan di jasad. Dan kalau kita ingin mengetahuinya, maka pahamilah tingkatan hati. Nah, tingkatan hati ini pun sudah dijelaskan oleh Allah sebagaimana di dalam hadis kursinya. Allah firman, aku jadikan pada manusia itu ada istana, dan di dalam istana itu ada dada, dan di dalam dada itu ada kolbu, dan di dalam kolbu itu ada fuad, dan di dalam fuad ini ada sorb, dan di dalam sorb itu ada lubab, dan di dalam lubab ini ada sir, dan di dalam sir ini ada anak. Ketahuilah tingkatan ini, maka kita akan mengetahui kerahasiaan Tuhan. Sebab di sini kita bisa mengetahui kerahasiaan Allah pada diri kita, dan kita pun bisa mengetahui pada diri kita ini ada seseorang yang Allah rahasiakan, dan tidak sembarang-sembarang ingin bertemu kepadanya kecuali orang-orang yang Allah kehendaki. Sedikit pencerahan perihal tajalli ini. Kenapa cahaya ditijalikan kepada Nabi baginda Muhammad Rasulullah SAW? Karena yang bisa menyempurnakan risalah para nabi adalah Nur Muhammad Rasulullah SAW. Dengan begitu, ia mengajarkan tentang akhlak, tata cara mengenal Allah, mengajarkan ibadah, mengajarkan hukum dan peraturan dari Allah, serta mengajarkan kehambaan manusia kepada Allah. Sungguh di balik ini, adalah hikmah yang besar. Dan di balik ini semua ada maksud. Dan maksud itu adalah keindahan yang didapati oleh umat Islam, terutama
Innama bu'istu liyutammima makarimal akhlak. Sesungguhnya Rasul itu turun untuk menyempurnakan akhlak. Yang pertama, keindahan bagi kita mendapati pelajaran akhlak, bahwa akhlak ini ialah cinta. Dengan cinta inilah kita tidak terjadi kehancuran sesama umat. Dan inilah maksud sama. Sebaik-baiknya manusia adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka bertawassullah kepada Rasulullah. Sebab bertawassul kepada Rasulullah jalan satu-satunya sampai kepada Allah. Hadis kursi yang sebagaimana Allah katakan, man ismu Ahmad atau Muhammad, katakanlah dirimu Ahmad atau Muhammad, maka diharamkan api neraka untuknya. Dan Allah terangkan lagi, di sini tidak terjadi sebuah keakuan kepada manusia untuk mengakui bahwa dia sebagai nabi, tidak. Karena itu paham lebih jelas bahwa ada Rasulullah berkata dalam hadis riwayat Dailami, yang mana Rasulullah berkata, "Anna minallahi wal mu'minuna minni", artinya aku daripada Allah dan mukmin daripada diriku. Nah, hadis ini harus kita mengerti bahwa di sini bukanlah mengajarkan kamu untuk mengakui menjadi Nabi baginda Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Akan tetapi di sini mengajarkan kamu untuk mengakui bahwa dirimu atau asal dirimu dari Nur Muhammad. Dan kalau engkau akui ini di hadapan Tuhanmu, maka api neraka itu diharamkan untukmu. Nah, orang yang cinta kepada Rasulullah mesti ia akan mengatakan bahwa dirinya dari Rasulullah. Oleh karena itu, di sinilah terletak hubungan kerahasiaan pada diri kita ini dengan Rasulullah yang tidak banyak manusia ketahui, dan adapun itu pun ditutupi dan tidak disebarkan. Kalau bagi kita, kenapa kita sebar yang seperti ini? Karena surga itu sangat luas dan sangat perlu orang-orang yang banyak masuk ke sana. Oleh karena itu, kalau kita yakin dan meyakini pada hakikat diri kita, maka diharamkan api neraka untuk kita dan keturunan kita. Nah, inilah yang dikatakan syafaat dari Rasulullah. Syafaat dari Rasulullah untuk diri kita, untuk keturunan kita. Alhamdulillah. Rahasia dan pesan terutama saya sampaikan kepada saudara-saudara yang kucintai. Ketika baginda Muhammad Rasulullah SAW meninggal dunia dan kembali ke sisi Allah, maka yang hidup pada Rasulullah sampai sekarang ini adalah nur tersebut yang mana Allah simpan di hati manusia satu persatu. Nah, ini yang pernah diterangkan oleh Allah dalam hadis kursinya, bahwa Allah mengatakan yang pertama kali beriman ialah nurku. Yang pertama kali beriman ialah nurku, dan kita yakinkan nur ini yang beriman, sebab semua kelakuan yang kita pahami di sini adalah kelakuan nur. Ya, bagaimana kelakuan nur? Pasti kelakuannya mengikuti sesuai dengan petunjuk Allah, yang mana Allah katakan dalam Al-Quran surah An-Nahl 128 bahwa Allah mencintai perbuatan kebaikan. Nah, kebaikan inilah perbuatan nur. Nah, itu yang harus kita paham. Oleh karena itu, selawatlah kita, terutama selawat kita haturkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dengan ini kita mudah mengenal Rasulullah, mudah berjumpa Rasulullah, dan mudah kita berdialog kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena apa? Karena Rasulullah hadir di tiap hati-hati hamba yang berselawat kepadanya.
dan wilayah ini bisa dimasuki hanya orang-orang yang mengharapkan pertemuan kepadanya. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar adalah satu pembahasan tentang hakikat Nabi Muhammad. Oleh karena itu, patutlah di subuh hari ini kita berpuji kepada Allah dan mengucapkan selawat kepada Rasulullah. Dan pujian kepada Allah dan selawat kepada Rasulullah, maka hidup kita dan di hari-hari kita menjadi indah, dan itu dikarenakan Allah mengindahkan kehidupan kita. Alhamdulillah. Untuk itu saya tutup dalam pembahasan tentang hakikat Nabi Muhammad ini dengan selawat dan salam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad ya sayyidi ya Rasulullah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.